Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan mengukur suatu benda yang hasilnya dinyatakan dengan nilai dan satuan. Yang pertama, pengukuran panjang. Alat ukur panjang terdiri dari penggaris, jangka sorong, dan mikrometerskop. Penggaris memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 cm atau 1 mm. Tingkat ketelitian jangka sorong bergantung pada jumlah skala nonius. Setiap skala pada rahang tetap memiliki tingkat ketelitian sebesar 1 mm atau 0,1 cm. Jika pada rahang geser atau skala nonius terdapat 10 skala, maka ketelitian jangka sorong sama dengan 1 mm dibagi 10 sama dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Alat ukur panjang yang terakhir adalah mikrometerskop. Satu putaran skala nonius pada mikrometerskop ialah 50 skala. Untuk memutar maju atau mundur dalam satu putaran ialah 0,5 mm, sehingga tingkat ketelitian mikrometerskop ialah 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Berikut contoh pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Misalkan kita mengukur ketebalan flash disk. Dapat kita lihat bahwa skala utama menunjukkan angka 0,8. Sedangkan skala nonius, kita lihat angka yang lurus dengan skala utama. Di sini dapat kita lihat bahwa yang melurus dengan skala utama yaitu 5,5. 5,5 menunjukkan skala noniusnya. Berdasarkan hasil pengukuran, skala utama sama dengan 0,8 cm. Skala nonius sama dengan 5,5 mm. Skala nonius sama dengan 5,5 dikali tingkat ketelitian jangka sorong, di mana jangka sorong yang kita gunakan memiliki 10 skala nonius, sehingga tingkat ketelitiannya sama dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Skala nonius sama dengan 0,055 cm. Maka hasil pengukuran skala utama ditambah skala nonius 0,8 ditambah 0,055 cm sama dengan 0,855 cm. Yang kedua, pengukuran massa. Massa dapat diukur menggunakan neraca atau timbangan. Beberapa jenis neraca atau timbangan ialah neraca analitik, neraca elektronik, dan beberapa jenis neraca Ohaus. Neraca Ohaus memiliki tingkat ketelitian 0,1 gram. Berikut contoh pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus 4 lengan. Sekarang kita akan mengukur massa benda dengan neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan terdiri dari lengan pertama dengan 2 skala, di mana setiap skalanya 100 gram. Lengan kedua terdiri dari 10 skala dengan setiap skalanya 10 gram. Lengan ketiga terdiri dari 10 skala dengan setiap skalanya 1 gram. Lengan keempat terdiri dari 10 skala dengan tiap skala 0,1 gram. Sebelum mengukur massa suatu benda, kita perlu mengkalibrasi alat terlebih dahulu. Neraca dalam keadaan seimbang ketika garis sejajar dengan skala 0. Supaya garis sejajar dengan skala 0, maka kita perlu memutar pada bagian ini.
Dapat kita lihat bahwa garis telah sejajar dengan angka 0, maka neraca dapat kita gunakan. Sekarang kita akan mengukur massa dari benda ini. Langkah pertama, geser lengan yang pertama ke angka 100. Dapat kita lihat bahwa bergerak turun, maka kita geser kembali lengan pertama ke angka 0. Langkah yang kedua, geser lengan kedua misalnya ke angka 30. Dapat kita lihat bahwa lengan bergerak turun, maka kita menggeser kembali ke angka 20. Langkah yang ketiga, geser lengan ketiga misalnya ke angka 4. Dapat kita lihat bahwa garis telah sejajar dengan skala 0. Maka hasil pengukuran massa benda dengan neraca Ohaus 20 gram ditambah 4 gram sehingga hasilnya sama dengan 24 gram. Yang ketiga, pengukuran waktu. Waktu ialah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Waktu dapat diukur menggunakan stopwatch dan arloji. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian 0,1 sekon. Berikut contoh pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Sekarang kita akan mengukur waktu dengan stopwatch. Ini merupakan salah satu stopwatch dengan 2 jarum. Jarum yang besar menunjukkan detik dan jarum yang kecil menunjukkan menit. Sekarang kita akan mengukur waktu seseorang yang berjalan. Untuk mulai mengukur, kita hanya perlu menekan tombol bagian atas. Dapat kita lihat bahwa jarum kecil yang menunjukkan angka menit berada pada angka 1, sedangkan jarum besar yang menunjukkan angka detik berada pada angka 11, sehingga hasil pengukuran untuk waktu seseorang berjalan yaitu 1 menit 11 detik. Yang keempat, pengukuran suhu. Suhu dikenal sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Termometer yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur suhu tubuh ialah termometer klinis. Sedangkan termometer yang biasa digunakan di dalam laboratorium fisika ialah termometer air raksa. Berikut contoh pengukuran suhu menggunakan termometer air raksa. Sekarang kita akan mengukur suhu dengan termometer air raksa. Di sini terdapat air panas dan air dingin. Langsung saja kita mengukur suhu air panas.
Oke, dapat kita lihat bahwa suhu air panas yaitu 57 derajat Celcius. Sekarang kita akan mengukur suhu air dingin. Dapat kita lihat bahwa hasil pengukuran suhu air dingin yaitu 29 derajat Celcius. Yang berikut angka penting. Angka penting ialah semua angka pasti yang diperoleh saat melakukan pengukuran. Angka penting terdiri dari satu atau lebih angka pasti dan satu angka taksiran. Berikut beberapa aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting, di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh 141,5. Terdapat 4 angka penting, yaitu 1, 4, 1, dan 5. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol termasuk angka penting. Sebagai contoh, 200,8. Terdapat 4 angka penting, yaitu 2, 0, 0, 8. Yang ketiga, semua angka nol di sebelah kanan angka bukan nol tanpa desimal tidak termasuk angka penting. Sebagai contoh, 40.500 terdapat 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 5. Namun, jika diberi tanda khusus seperti garis mendatar atas atau bawah, maka termasuk angka penting. Misalnya, 40.500, maka terdapat 4 angka penting, yaitu 4, 0, 5, 0. Aturan yang berikutnya, semua angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Sebagai contoh, 0,0065 terdapat 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Aturan berikutnya, semua angka 0 di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 termasuk angka penting. Sebagai contoh, 70,600 terdapat 5 angka penting, yaitu 70600. Operasi angka penting. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan 2 angka penting atau lebih akan menghasilkan 1 angka taksiran. Sebagai contoh, 3,25 ditambah 0,015 sama dengan 3,265. Karena hanya menghasilkan 1 angka taksiran, maka sama dengan 3,3. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Hasil operasi perkalian dan pembagian memiliki jumlah angka penting yang sama dengan banyaknya angka penting dari faktor paling sedikit dari angka-angka yang digunakan dalam perkalian atau pembagian. Contoh, 3,14 dikali 2 sama dengan 6,28. Karena angka penting yang paling sedikit yaitu 1 dari angka 2, maka hasilnya sama dengan 6. Yang ketiga, aturan pemangkatan dan penarikan akar. Banyaknya angka penting pada hasil operasi pemangkatan dan penarikan akar sama dengan banyaknya angka penting bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. Sebagai contoh, 12,5 pangkat 2. Di sini
angka pentingnya ada 3. Maka hasilnya sama dengan 156. Alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Kisaran setiap hasil pengukuran ditinjau dari tingkat ketelitian masing-masing alat ukur. Misalnya, hasil pengukuran diameter flash disk menggunakan jangka sorong yaitu 0,855 cm. Pengukuran ini merupakan pengukuran tunggal, sehingga ketidakpastian pengukuran ini dapat dihitung dengan setengah dikali skala terkecil, di mana skala terkecil jangka sorong yaitu 0,01 cm. Sama dengan 0,005 cm. Maka hasil pengukuran diameter flash disk beserta ketidakpastiannya yaitu X sama dengan 0,855 cm plus minus 0,005 cm.